Drama perselingkuhan di Surabaya berujung duka. Selingkuhannya berselingkuh, kali ini tak terima. Lelaki tersebut menghabisi wanita simpanannya. Seorang lelaki bernama Emil Budi Santoso punya istri dan punya 4 anak. Bahkan Emil sendiri sempat menikah 2 kali, namun saat di pernikahan pertama sang istri meninggal dunia. Kemudian Emil menikah lagi dengan seorang wanita bernama Patricia dan dikaruniai 4 orang anak. Rumah tangga Emil dengan Patricia baik-baik saja, bahkan tak pernah ada masalah. Mereka bahagia, apalagi masalah keuangan mereka nampak baik-baik saja. Emil sendiri sebagai pengusaha jasa angkutan tak pernah bermasalah mengenai keuangan belakangan ini. Emil memperlihatkan kebahagiaannya bersama Patricia, meskipun Patricia belakangan curiga kalau Emil ada main dengan wanita lain. Semua tak pernah ada buktinya. Emil pun selalu membantah tentang kecurigaan Patricia dan memperlihatkan kalau dirinya adalah suami yang baik dan juga ayah yang baik untuk ke-4 anaknya. Ternyata tanpa sepengetahuan Patricia, Emil sendiri berkenalan dengan seorang wanita bernama Eka Indah yang berusia 22 tahun di tahun 2005. Mereka berkenalan cukup lama, mereka bahkan santai biasa saja di awal, namun ternyata lama-lama merasa cocok dan akhirnya ada hubungan serius. Mereka berselingkuh di belakang istri Emil, Patricia. Selalu membantah kecurigaan-kecurigaan dari Patricia, Emil menyebutkan kalau Eka adalah partner kerjanya. Bahkan Emil pun kerap membawa Eka dan mengenalkan kepada Patricia sebagai teman kerja biasa saja, tak ada hubungan lain. Kepintaran Emil menutupi hubungannya dengan Eka nampak membuat Eka pun tampak tenang di hadapan Emil. Keduanya kerap pindah-pindah hotel agar tak dicurigai siapapun. Bahkan di Surabaya, memang mereka lebih senang menginap di hotel daripada di rumah atau di kos-kosan. Hubungan Eka dengan Emil pun nampak tak bisa dipisahkan. Saat tak bisa bersama, bahkan Emil kerap membuat Eka tidur di garasi rumahnya tanpa sepengetahuan Patricia agar Emil tahu Eka tak kemana-mana. Begitu juga Eka yang tak mau jauh dari Emil. Tak hanya itu, bukan hanya ditaruh di garasi, namun Eka pun beberapa kali menginap di depan Alfamart di depan rumah Emil dan Patricia. Tanpa mereka sadari hubungan mereka sudah cukup lama, 4 tahun mereka berhubungan berselingkuh di belakang sang istri Patricia. Namun lama-lama akhirnya tahun 2011 Patricia mengetahui perselingkuhan ini. Di awal Patricia marah dan kesal dirinya merasa dihianati oleh sang suami Emil. Namun nampaknya Patricia tak bisa berbuat apa-apa, ingin mempertahankan rumah tangganya, apalagi mengingat ke-4 anak Patricia masih kecil-kecil. Menerima nasib, Patricia akhirnya gak peduli dengan Eka dan Emil yang mulai berani terang-terangan. Bahkan mereka kerap nginap di rumah setelah Patricia tahu kalau Eka dengan Emil memang ada hubungan spesial. Kini Emil yang merasa hubungannya memang tak ada yang ditentang lagi, apalagi Patricia sudah tahu Emil mengajak menikah kepada Eka yang sudah 4 tahun berhubungan dengan dirinya. Emil mengungkapkan keseriusannya kepada Eka, ingin punya anak dari Eka dan tak mau lagi umpet-umpetan kayak gini. Namun nampaknya jawabannya tak pernah disangka oleh Emil. Eka menolak lamaran Emil. Menurut Eka, Emil sendiri tak punya banyak uang, bahkan kerap memakai uang Eka dan menggerogoti harta Eka. Emil seringkali meminta uang kepada Eka. Eka gak mau menikah dengan Emil dan hanya menjalani hubungan ini untuk senang-senang. Belakangan tanpa disadari Emil akhirnya sadar ternyata Eka pun berselingkuh dari dirinya dan berpacaran dengan seorang lelaki yang berasal dari Yogyakarta. Suatu hari saat mereka sedang tidur bermesraan, namun nampaknya Eka masih membalas chattingan dari lelaki lain, membuat Emil pun marah. Emil bahkan kini menuduh kalau Eka adalah wanita yang hanya ingin merusak rumah tangganya dengan Patricia. Emil pun nampak kehilangan akal. Emil membawa besi dan langsung saja memukulkan kepada kepala Eka beberapa kali hingga akhirnya Eka tak bernapas. Kaget dan panik, wanita yang dicintainya kini sudah tak bernyawa. Langsung saja Emil pun berteriak kepada Patricia yang memang sedang ada di ruangan lain. Patricia pun langsung ke kamar Emil dan melihat jasad Eka sudah nampak di bawah. Melihat Emil melakukan sesuatu kepada Eka hingga Eka tak bernyawa.
Mengetahui kekasih suaminya sudah meninggal, Patricia pun langsung memandikan tubuh Eka dan membungkus Eka serta meminta Emil untuk meminta maaf kepada tubuh Eka. 2 hari jasad Eka didiamkan dengan penuh kebingungan. Patricia dan Emil pun mencari cara untuk menghilangkan jasad tersebut, namun nampaknya buntu. Hingga akhirnya setelah beberapa hari jasad berbau, mereka berinisiatif untuk memasukkan jasad Eka ke gas LPG sebesar 5 kilogram yang memang panjang. Setelah itu Emil pun datang ke toko bangunan untuk membeli alat las dan memasukkan tubuh Eka ke tabung serta langsung menutupnya untuk dilas. Tabung sendiri disimpan di garasi. Di awal mereka akan menguburkannya di Flores di kampung halaman Emil, namun tak bisa cepat menunggu kapal beberapa hari. Nampaknya kejahatan mereka tak sempurna. Sebulan jasad Eka masih di dalam gas tersebut, kini mengeluarkan bau hingga tetangga pun menelpon pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang dan langsung memeriksa rumah Emil dan Patricia. Di sana, pihak kepolisian curiga kepada bau sumber dari gas tersebut. Dan benar saja, saat dibuka benar ada jasad di dalamnya. Emil dan Patricia langsung saja diamankan. Emil mengakui tanpa basa-basi, menyebutkan kalau dirinya menghabisi Eka dengan motif cemburu. Emil dituntut dengan hukuman mati, sementara Patricia dihukum 7 tahun penjara dan diadili karena menyembunyikan pembunuhan wanita bernama Eka, selingkuhan suaminya sendiri. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga semua bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus lainnya.